Kalau aku ngoleksi rilisan fisik ya satu karena band itu hidup dari rilisan fisik, jadi secara nggak langsung kalau kita beli rilisan fisik itu kita support band tersebut agar tetap hidup. Di situ kita bisa lihat foto-foto si artis, band, terus ada thanks to-nya gitu. Selain itu juga kita menghargai karya mereka. Bagaimana kita sebetulnya kan semacam kayak, terutama untuk band-band lawas itu kan kayak kita membeli kenangan ke arah masa lalu. Yo, shit, make yo, hell house, come on. Pertengahan tahun 2000-an, paradigma musik secara global mulai mengalami sebuah pergeseran. Pada tahun 2004 misalnya, industri musik Indonesia mengalami masa paceklik akibat penjualan rilisan fisik yang mengalami penurunan secara drastis karena mengalami fenomena pembajakan yang tak pernah tuntas. Apalagi sejak hadirnya sebuah platform musik streaming yang merubah kebiasaan pasar dalam mendengarkan musik dari bentuk konvensional menjadi musik digital. Namun, rilisan fisik tak pernah benar-benar lenyap bagi para penikmatnya. Banyak dari mereka masih bertahan untuk setia mencintai rilisan, bahkan menjadi kolektor yang mengkoleksi rilisan fisik dengan jumlah yang sangat besar. Pada kesempatan kali ini, kami mendapatkan kesempatan untuk dapat menemui salah satu pemilik toko musik fisik di Yogyakarta, yaitu Triaman atau biasa disebut Sambreng. Beliau adalah pemilik toko musik luas yang berada di daerah Krapyak, Yogyakarta. Nama saya Triaman atau biasa dipanggil Sambreng. Selama ini saya mengelola toko musik luas dan at the Major Jogja. Rilisan fisik itu awalnya sih orang cuma dengerin dari radio-radio terus suka, terus beli kasetnya. Dulu kan rame kaset, orang beli piringan hitam juga masih mahal toh. Lama kelamaan keluar CD, terus ada pembajakan, itu mulai turun. Dari pembajakan itu kan di Jalan Mataram dulu banyak pembajakan, harga 3.000 aja udah dapat 100 lagu atau berapa gitu kan. Nah dari situ rilisan fisik sekitar tahun 2008 kalau nggak salah itu mulai turun karena serangan pembajakan itu. Terus mulai aktif lagi 2010-2012 itu musik-musik independen mulai naik. Dia mulai mencetak rilisan fisik berupa CD dengan kemasan yang bagus dan harganya lebih murah, kualitasnya lebih bagus. Itu sekitaran harga 25 udah dapat yang ori dan musiknya tidak kalah dari yang musik-musik yang mayor label gitu. Malah orang-orang lebih minat ke yang indie label karena di situ kan musiknya bebas tanpa harus ada diatur-atur sama label kan gitu. Dan di situ mulai naik sampai sekarang musik independen masih bisa di atasnya lah gitu, di atas mayor. Karena untuk rilisan fisik sekarang lebih ke ini sebagai dokumentasi dari sebuah grup musik atau karya seni dari musisi, jadi layak untuk disimpan, dikoleksi untuk kenang-kenangan di masa mendatang itu. Dan sebuah perjalanan musik Indonesia, untuk mengetahui sebuah perjalanan musik Indonesia.
rilisan fisik lebih spesial ya karena di situ kita bisa lihat foto-foto si artis, band, terus ada thanks to-nya gitu. Selain itu juga kita menghargai karya mereka. Tidak hanya di musiknya aja, tapi artwork-nya itu juga sangat penting. Kita juga menghargai itu juga karya seni. Perubahannya sangat signifikan dan bermanfaat sekali ya untuk penjual ya, bisa kita bisa menjual ini rilisan itu untuk Indonesia bisa nasional dari Sabang sampai Merauke, terus kalau internasional ya ini kita bisa kirim-kirim ke luar negeri gitu. Kalau untuk pembeli lebih enak ini sih, nggak harus ke toko musik, kita bisa nyari dengan aplikasi itu, bisa nyari yang kita inginkan dengan rekomendasi toko gitu. Dulu ini ya kayak dengar musik hip hop itu beda sama yang lainnya ya, aneh cara nyanyinya aneh, terus musiknya lagunya itu nggak bertema seragam cinta, terus tapi di hip hop juga ada tentang politik, terus sosial juga gitu. Terus untuk koleksi hip hop mungkin saya itu awal-awal itu tahun 2008 itu beli kaset G-Trap, dan untuk yang koleksi itu masih jarang. Dan lihat di kertasnya itu ada thanks to itu, oh ternyata hip hop Indonesia tuh ini yang dirilis di Indonesia sendiri cuma sedikit, tapi kalau yang luar negeri itu dimanapun bisa dapatkan. Tapi kalau untuk hip hop Indonesia cuma ada di Indonesia aja untuk rilisannya. Dan ini ada beberapa rilisan hip hop kaset dari era awal-awal pesta rap sampai tahun 2020-an ada sih di sini. Ini baru beberapa ya, yang lainnya masih ada, dan saya biasanya menyebutnya ini perpus hip hop Indonesia, perpus hip hop Nusantara. Kita ngambil dari negara sendiri, Indonesia, Malaysia, Singapura, terus Filipina, pokoknya ya Nusantara, seperti kata Gajah Mada itu Nusantara gitu. Pesannya hargailah karya musisi dengan cara membeli yang asli, dan itu merupakan berkesinambungan. Nanti kita membeli yang asli berarti artisnya bisa berkarya lagi, kita saling simbiosis, mutualisme lah. Setelah berada dari toko musik fisik luas, kali ini kami sedikit bergeser ke arah utara dari kota Yogyakarta, tepatnya di daerah Condong Catur, Depok, Sleman. Pada kesempatan kali ini, kami dapat menemui salah satu kolektor rilisan fisik sekaligus pemilik warung ayam goreng Puncik, yaitu Om BG. Keunikan di dalam warung ayam goreng Puncik sendiri adalah menampilkan beberapa koleksi rilisan fisik dan player yang dimiliki oleh Om BG itu sendiri. Nama saya
biasa orang manggil Om BG, owner dari warung ayam goreng kucing yang telah berdiri sejak tahun 96, tepatnya 6 April 1996. Jadi ya hitungannya 2021 sudah 25 tahun lebih. Mungkin seperti yang lain juga nek kita ngoleksi rilisan fisik mungkin tidak jauh dari seni ya, dalam arti bagaimana kita sebetulnya kan semacam kayak, terutama untuk band-band lawas itu kan kayak kita membeli kenangan ke arah masa lalu. Terus juga tingkat kesulitan yang sangat tinggi, makanya untuk sekarang mungkin lebih terbuka dengan adanya internet. Jadi kita mencari pun secara umum kan sebetulnya lebih mudah karena link kita udah sangat luas, mungkin udah bukan antar negara lagi, tapi udah antar negara ya. Nah itu seni kita, bagaimana kita mencari yang sebetulnya setidaknya dulu yang belum pernah kita miliki, sekarang ada kesempatan untuk memiliki rilisan fisik. Jadi secara umum jelek kaset itu mengalami penurunan itu setelah beredarnya atau berkembangnya format CD ya. Nah itu mungkin mulai 90 awal itu sudah mulai CD udah berkembang, lah kaset penurunan. Lah itu paling parah mungkin tahun 2000-an awal itu, dengan dibuktikan kan beberapa toko kaset di Yogyakarta banyak yang belum tikar, makanya tidak bisa lain orang hunting itu ya ke pasar Klitian. Mungkin istilahnya kalau di Jogja ya kondangnya Bejaman. Soalnya apa? Karena memang alternatif satu-satunya tinggal pasar yang istilahnya di luar. Waktu itu kan kayak Popeye juga tutup, Kota Mas juga tutup, Podomoro dan sebagainya juga tutup, maka tidak ada alternatif toko kaset Yogyakarta. Bahkan yang terakhir mungkin di Setara udah tutup. Nah mungkin dari situ kebanyakan larinya ke selain barang-barang ke pasar barang Klitian. Nah, mungkin di sini ada salah satu nih kaset Slayer. Yang jelas saya intent ke Slayer itu karena memang secara personal kita memang kelahiran 70-an, jadi kita istilahnya pencarian jati diri. Paling enggak kan SMP itu kan sekitar umur tahun 85. Itu kan istilahnya munculnya band-band thrash metal memang di era itu, yaitu di Slayer kan 83 ya, album pertama itu yaitu ada di sini semua. Dari situ khususnya lah untuk Slayer itu kan memang dari genrenya itu thrash metal, istilah waktu itu kan termasuk ya super kencang. Terus dari liriknya itu kan memang istilahnya lah, kalau kita lihat dari lagu-lagunya itu kan sangat ya gelap lah istilahnya. Mungkin orang bilang image agak satanis, juga ada tema-tema mungkin peperangan, genosid. Nah itu mungkin sampai sekarang paling nggak secara tema tidak melenceng jauh juga. Musiknya juga relatif mungkin ada perubahan sedikit, tapi tidak istilahnya tidak jauh dari akar rootnya thrash metal. Baik, mungkin kalau kita lihat ada sedikit, sangat sedikit dari rilisan fisik yang ada di warung ini. Mungkin tidak terlepas dari sebetulnya warung Kuncik itu kan kulturnya di tahun 90, jadi berdirinya tahun 96. Saya pikir untuk
kaset dan sebagainya itu masih hitungannya lah masih zamani. Yang kedua juga untuk sebagai sarana mungkin bagi yang anak-anak istilahnya anak sekarang itu anak milenial bisa sedikit belajar dari hal-hal kultur terdahulu terutama tahun-tahun 70-an, 80-an, 90-an. Jadi mungkin dari pembelajaran itu kan bisa nanti ada terbersih istilahnya belajar lebih mendalam tentang kultur ya terutama tulisan musik itu sendiri. Jadi mungkin nantinya akan lebih berguna terutama orang-orang yang intent ke musik itu sendiri. Bergeser sedikit dari warung ayam goreng Puncik menuju ke daerah Sturan. Kami menemui dua orang narasumber yang bisa diklasifikasikan menjadi kolektor rilisan fisik dengan usia yang masih muda. Mereka adalah Akbar dan Ricky, dua pemuda yang saat ini masih intens mengkoleksi dan melestarikan produk dari industri musik, yaitu rilisan fisik. Nama saya Ricky, saya di sini sebagai penikmat rilisan musik dan rilisan fisik, dan ini teman saya. Saya Akbar, saya juga sebagai kolektor rilisan fisik, khususnya musik underground. Kemudian untuk saya pribadi mengoleksi rilisan fisik untuk sebagai bisa buat kenang-kenangan untuk masa depan, buat perkenalan buat generasi yang berikutnya bahwa di tahun sekian ada musik yang bergenre seperti ini. Untuk Akbar? Kalau aku ngoleksi rilisan fisik ya satu karena band itu hidup dari rilisan fisik, jadi secara nggak langsung kalau kita beli rilisan fisik itu kita support band tersebut agar tetap hidup. Awalnya saya emang suka musik underground atau metal memang dari zaman sekolah ya, dari zaman SMP. Tapi mulai fokus buat ngoleksi rilisan fisik tuh baru mulai SMA. Awal mulanya tuh jalan-jalan ke pasar Loa gitu, terus menemukan suatu pedagang yang jual rilisan fisik. Nah, terus saya tertarik untuk beli ya. Mulai dari situ saya mulai nyari-nyari di internet buat beli-beli terus ya kesampaian sampai sekarang. Kalau untuk saya awal mula tahu musik-musik underground di awal masuk SMA dan mulai mengkoleksi juga hampir sama Akbar, tapi untuk saya sendiri awalnya beli dari toko, jadi beli di toko itu tidak beli pas waktu ada band yang memang saya suka. Ya, kalau tanggapan saya rilisan fisik di digitalisasi ini ya bagus ya, maksudnya ada efek positifnya. Jadi misal ada suatu band yang rilis, kalau saya biasanya carinya di Bandcamp kan. Nah, kalau ada band yang mau rilis itu mereka posting terus satu lagu buat teaser kita buat mendengarkan. Kalau cocok ya bagus, bisa dibeli rilisan fisiknya. Jadi untuk era digital juga tetap membantu untuk para kolektor mendapatkan istilahnya koleksi yang mereka incar. Dan ya band mereka juga bisa promo kan di platform-platform tersebut kayak Spotify, YouTube itu. Jadi jangkauannya lebih luas daripada cuman menggunakan rilisan fisik.
Apa itu? Ya kalau saya mungkin kaset ini ya, Legion Lost Imperial del Inferno. Ini band salah satu pioner mungkin di Indonesia, khususnya di Jogja, pioner black metal ya. Ini kaset dulu cuman dicetak 100 pieces, tapi sampai sekarang cuman tinggal ada beberapa pieces saja, dan saya salah satu yang mempunyai kaset ini. Jadi mungkin menurut saya ini kaset yang paling bersejarah buat saya. Kalau untuk saya rilisan yang paling bersejarah adalah ini, Piringan Hitam Overkill. Ini paling bersejarah soalnya dulu sebelum ada smartphone, bisa lihat di Facebook aja, di warnet. Kebetulan juga lihatnya dari laptopnya Akbar, ada yang jual lewat Facebook. Nah, itu saya beli, tapi cuma lewat SMS zaman dulu itu. Jadi emang ini paling bersejarah buat saya. Record Store Day Indonesia atau biasa disingkat RSDI adalah sebuah event tahunan yang diadakan sebagai ajang bertemunya komunitas maupun penjual dan pembeli yang akan melakukan transaksi berupa rilisan fisik. RSD itu Record Store Day itu hari dimana para pelaku toko musik berkumpul berjualan bersama di suatu tempat. Terus kalau yang di Jogja itu setahu saya pertama kali Slacker sih yang ngadain, dan itu ada sekitar 10-an pedagang independen, ya pedagang online sih, lebih ke online, disediain sama Slacker, suruh jualan bersama-sama pada hari itu juga. Ya tujuan yang pertama ya pasti berburu rilisan fisik yang diincar ya. Yang kedua itu kenapa pada mau datang ke RSD itu, setiap RSD itu kan setiap tahunnya pasti ada band yang merilis album, entah itu kaset, vinyl, CD juga atau CD. Nah itu mereka rilisnya cuma limited, biasanya cuma 100 pieces. Nah, dari situ mereka itu pengen berburu rilisan itu. Melalui event yang digagas oleh komunitas tersebut, rilisan fisik kembali mendapat secerca harapan seiring gempuran digitalisasi musik. Industri musik Indonesia memang lekat dengan tren rilisan fisik, apalagi dalam bentuk kaset. Meski saat ini transformasi dan inovasi dalam mendengarkan musik mengalami perubahan, nyatanya rilisan fisik tidak bisa tergantikan dengan contoh nyata adanya komunitas dan pasar yang setia merawat dengan event atau pasar alternatif yang mereka bangun. Konsumen rilisan fisik hari ini adalah mereka yang ingin dilibatkan dan dianggap sebagai bagian dari apa yang mereka cintai, yaitu musik. Maka, jadilah peserta perayaan pasar musik itu sendiri, bukan hanya penjual semata. Terima kasih. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the coast. I've tried to kiss you, I don't know if you feel the same as I do, but we could be together if you wanted to.